Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur jumpa lagi dalam perenungan hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sepanjang malam kami dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bangun pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru dan berkat yang baru. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa, minta ampun dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya persekutuan kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan terambil Lukas 22 ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." 60. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Meski sudah terbukti bahwa Petrus berasal dari Galilea, artinya sedaerah dengan Yesus, tetapi ia tetap menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Kali ini penyangkalan yang ketiga, penyangkalan yang lebih keras jawabannya. Kerasnya penyangkalan Petrus itu juga ditulis dalam kitab Matius 26 ayat 74. "Aku tidak kenal orang itu." Sekarang Petrus bukan saja menyangkal bahwa ia bukan seorang murid Yesus, tetapi juga bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Dan bahwa ia sama sekali tidak pernah melihat, mendengar, mendekati, bersama dan mengenal Yesus. Sekalipun ia sekawasan sedaerah dengan Yesus. Di sini jelas Petrus menunjukkan sikap seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dan pada saat itulah berkokoklah ayam. Sampai pada penyangkalannya yang ketiga ini, Petrus sama sekali tidak insaf apa yang telah diperbuatnya. Padahal pada ayat 33, Petrus berkata kepada Yesus, ia bersedia masuk penjara dan mati bersama Yesus. Memang gampang sekali bagi Petrus menyatakan setia sampai mati. Segampang ia menyangkal Yesus mati-matian. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap mengakui kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang dapat mengalahkan segala kebodohan dan kejahatan manusia. Tetap setia pada janji dan pengakuan iman untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, untung maupun rugi. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Oh Tuhan, jangan biarkan kami larut dalam dosa karena menyangkal otoritas dan kemahakuasaan-Mu dalam hidup ini. Dan kuatkanlah iman kami supaya tetap kokoh, tidak goyah menghadapi berbagai
ancaman di kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat memasuki dan berkarya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon bantuannya like dan subscribe.